Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi balagana Ramadan. Walhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kembali kami melanjutkan kajian terkait dengan Ramadan. Ramadan juga disebut dengan Syahrul Maghfirah. Syahrul Ramadan juga bergelar dengan Syahrul Maghfirah. Bulan yang penuh dengan ampunan. Artinya bahwa orang-orang yang beriman yang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian ada keinginan untuk mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah SWT, maka pasti dengan kemurahan Allah SWT, dengan maha pengampunnya Allah SWT, Allah akan memberikan maghfirah, ampunan kepadanya. Tentunya ampunan itu akan didapatkan ketika memang dia menginginkan dengan sebenar-benarnya keinginan itu, dan disempurnakan keinginan itu dengan amaliyah, dengan amaliyah-amaliyahnya tentunya. Alhamdulillah, tentunya Ramadan itu adalah bulan yang juga dikatakan syahrul ibadah. Suasana ibadah itu nampak dan terasa, sehingga itu pula lah yang kemudian menjadi hal-hal pendukung untuk semangatnya ibadah, sehingga baginya tentunya akan dengan mudah pula dia akan mendapatkan maghfirah itu. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda terkait dengan hal-hal yang dapat mengundang turunnya maghfirah Allah SWT. Di antaranya adalah as-salawatul khams, wal jumu'ah ila jumu'ah, wa ramadan ila ramadan, mukaffiratun lima bainahun illa ijtunibat al-kaba'ir. Jadi as-salawatul khams, antara salat 5 waktu, kemudian al-jumu'ah ila jumu'ah, antara Jumat kepada Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, dan antara Ramadan kepada Ramadan berikutnya. Mukaffiratun bainahun, di sana ada kafarat, penghapusan, pengampunan dosa-dosa, illa ijtinabat al-kabair, kecuali itu adalah dosa-dosa besar. Tentunya dosa besar itu labu dari taubah, hendaknya dengan taubatan nasuha. Jadi as-salawatul khams yang pertama itu adalah antara sholat 5 waktu yang intervalnya beberapa jam. Jadi setiap selesai melakukan sholat wajib, maka di sana Allah mengampuni dosa-dosa yang selama dia lakukan, kesalahan-kesalahan yang dia lakukan dari waktu sholat sebelumnya. Misalkan tadi kita sudah melakukan sholat subuh dengan baik, kemudian setelah sholat subuh sampai duhur, selesai sholat duhur, maka antara subuh dan duhur itu ada kafarat, penghapusan. Kemudian al-jumu'ah ila jumu'ah, yang interval waktunya adalah 1 pekan. Maka selesai sholat Jumat, maka 1 pekan itu Allah ampuni dosa-dosa kita, karena memang kita mengharapkan maghfirah Allah SWT. Kemudian wa Ramadan ila Ramadan, yang interval waktunya adalah 1 tahun, selama 1 tahun. Maka ketika Ramadan itu kita betul-betul mengharapkan ampunan Allah SWT, maka Allah pun akan memberikan ampunan itu, karena Allah Maha Pengampun. Persis sebagaimana sabdanya yang lain, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan imanan, puasanya itu karena iman,
yang melandasinya adalah keimanan, ketaatan dan keikhlasan. Liwajhillah, hanya mengharap wajah Allah SWT, bukan karena wajah-wajah yang lain. Imanan, wahtisaban dan ihtisab. Puasanya di bulan Ramadan adalah ihtisab, pengharapan penuh atas apa yang menjadi janji-janji Allah SWT di bulan Ramadan ini. Pengharapan penuh atas apa yang Allah SWT telah sampaikan dari bentuk-bentuk fadilah-fadilahnya. Dan dia juga ihtisab, pengharapan kepada Allah SWT untuk mendapatkan maghfirah Allah SWT. Kalau sudah seperti itu puasanya, kalau sudah itu yang melandasi dia berpuasa di bulan Ramadan, maka ghufira lahu ma taqaddama dzanbi, diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Setahun yang lalu diampuni oleh Allah SWT. Itu. Kemudian di antara hal-hal yang mengundang turunnya ampunan maghfirah Allah SWT, juga Rasulullah bersabda bahwa man shoma Ramadan wa arafa hududahu wa tahaffada mimma kana yanbaghi ay yatahaffada minhu kufira ma qablah. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, wa arafa hududahu, kemudian dia mengetahui batasan-batasannya, wa tahaffada mimma kana yanbaghi ay yatahaffada minhu, dan dia menjaga dirinya dari hal-hal yang perlu dijaga untuk dirinya, kufir maqablah, maka juga akan diampuni dosa-dosa sebelumnya. Jadi juga ada dua syarat di sini untuk mendapatkan maghfirah bagi orang-orang yang berpuasa bulan Ramadan. Jadi yang pertama adalah dia mengetahui batasan-batasannya. Apa-apa saja yang kalau dia lakukan dalam puasanya itu, dalam sedang dia berpuasa, yang kemudian kalau dia lakukan itu bisa mengurangi nilai kualitas daripada puasanya. Dan juga hendaknya diketahui apa saja dari amalan-amalan, pekerjaan-pekerjaan yang ketika dia lakukan maka bisa menambah kualitas bobot pahala puasanya. Dan pada dasarnya seluruh amalan kebaikan, apatah lagi di bulan Ramadan, itu ketika dilakukan selain mendapatkan pahala, kemudian Allah akan mengangkat derajatnya, dan sekaligus itu akan menjadi maghfirah, akan menjadi ampunan. Amalan itu akan menjadi asbab turunnya, mengundang turunnya ampunan Allah SWT pada dirinya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddatil muttaqin. Dan bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah SWT. Dan berlomba-lombalah kalian, bersegeralah kalian untuk mendapatkan surga Allah SWT yang diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Tentunya amalan itulah salah satu bentuk usaha orang berlomba-lomba untuk mendapatkan maghfirah Allah SWT. Kemudian di antara hal-hal yang mengundang turunnya ampunan Allah SWT khususnya di bulan Ramadan ini adalah ad-du'a wal istighfar. Perbanyak berdoa dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah SWT, khususnya fi awqatil mustajabah, pada waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa itu. Pada dasarnya bulan Ramadan adalah bulan yang mustajab orang berdoa di dalamnya. Dan akan tetapi ada waktu-waktu yang memang secara umumnya mustajab. Lebih-lebih lagi kalau itu di bulan Ramadan. Seperti inda adbari sholat, pada akhir-akhir sholat. Pada akhir-akhir sholat itu dianjurkan untuk memperbanyak berdoa dan beristighfar. Indal iftar, ketika hendak sedang berbuka puasa. Ini adalah juga waktu yang sangat mustajab untuk beristighfar. Sebagaimana orang Allah mengatakan atau membaca doa istighfar, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Allahumma innaka, sesungguhnya engkau afuun, maha pengampun, tuhibbul afwa fa, engkau menyukai orang yang meminta maaf, meminta ampun, fa'fu anna, maka ya Allah ampunilah kami. Istighfar. Dan juga di antara waktu-waktu yang mustajabah adalah inda sahur. Wastaghfiruna bil ashar, dan mereka beristighfar di waktu sahur.
Sahur itu adalah nama waktu, ya. Waktu akhir dari sepertiga malam itu adalah waktu sahur, dan itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa, ya. Dan ya disunahkan, bahkan Allah SWT mengatakan wastaghfiruna, hendaknya kalian beristighfar pada waktu sahur itu. Perbanyak istighfar pada waktu sahur itu, ya. Dan marilah di bulan Ramadan ini tentunya untuk menggapai mendapatkan ampunan Allah SWT, ya, kita maksimalkan ibadah, ya, dan juga perbanyak istighfar. Insyaallah dengan begitu kita akan, ya, mendapati diri kita sebagai orang-orang yang Allah SWT diampuni dosa-dosanya. Dan itu pula yang Rasulullah pernah sampaikan bahwa ka'ayyamin waladathu ummuhu, orang yang diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan, maka dia keluar Ramadan ka'ayyamin waladathu ummuhu, seperti hari yang baru dia dilahirkan dari perut ibunya. Bagaimanakah bayi itu? Ya, suci, bersih, tiada dosa. Itulah harapan kita tentunya. Ya, mudah-mudahan demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, insyaallah kita akan sambung di lain waktu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.